Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membacakan cerita yang ditulis oleh Ching Ebi. Seperti biasa, jika kalian ingin membacanya sendiri, link sumber aku taruh di kolom deskripsi ya. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kisah ini menceritakan Rosid, warga sebuah kampung sedikit penduduk yang berada di Jakarta. Dia bekerja sebagai hansip di kepengurusan RW kampung tersebut. Dan dia memiliki seorang istri dengan satu anak remaja yang masih duduk di bangku SMA. Rosid memiliki 3 rekan seprofesinya. 3 rekannya bernama Wandi, Darto, dan Sujana. Warga-warga kampung di situ sangatlah ramah dan kompak. Kampung itu sangatlah tenang. Masih banyak pepohonan rindang di sekitarnya. Mereka bekerja hanya pada malam hari, dari jam 19 sampai jam 6 pagi, demi menjaga keamanan saat warga terlelap tidur. Pada Rabu malam, Rosid dan Wandi diperintahkan Pak RW untuk mencuci mobil ambulan. Dan pada malam itu, Sujana sedang libur. Sisalah Darto sendiri berjaga di pos RW. Sedangkan Rosid dan Wandi asik mencuci ambulan. Saat itu masih sekitar jam 8 malam. Suasana kampung itu masih lumayan ramai. Dan tiba-tiba, sirine mobil ambulan itu berbunyi dengan sendirinya. Rosid dan Wandi pun kaget bersingkrak. Darto yang mendengar kejadian aneh itu langsung menghampiri mereka. Kalian ngapain nyalain sirinenya? Tanya Darto. Aku aja nggak tahu kenapa ambulan ini nyala sendiri, ujar Rosid. Konslet kali ini, biar aku yang matiin, ucap Wandi bergegas mematikan sirine ambulan itu. Saat Wandi membuka pintu ambulan itu, ia sangat terkejut sambil mengucap, Astagfirullahaladzim, sebut Wandi dengan muka terkejut. Kamu kenapa? Buset. Rosid dan Darto pun ikut terkejut. Ternyata banyak bendera kuning bertebaran di dalam ambulan itu. Bahkan berantakan. Emang kalian gak memperhatiin dari tadi kalau di dalam mobil ini banyak beginian? Tanya Darto sambil memegang satu bendera kuning itu. Kan kita belum sempat nyuci dalamnya, baru nyampe banyak, jawab Rosid. Ya udah, kita rapin aja. Jangan sampai Pak RW tahu, ujar Wandi sambil mengajak membereskan bendera kuning itu. Sambil membereskan, Rosid seperti mencium bau yang tidak enak di dalam ambulan itu. Kalian nyium bau amis enggak? Tanya Rosid. Hidung Wandi seketika ikut mengendus. Darto dan Wandi pun ikut mencium bau aneh yang dibilang Rosid. Iya ya, bau kayak darah masih baru, ujar Darto. Udah, ingat sama yang kuasa aja, ucap Wandi dengan tenang. Jadi merinding aku. Aduh, ujar Darto sambil bergidik. Akhirnya bendera kuning itu oleh mereka ditumpuk menjadi satu. Apa ada tikus mati kali ya? Tanya Rosid kepada kedua rekannya. Mungkin aja. Ya udah, kita lanjutin dulu nyucinya, jawab Wandi. Ya sudah, aku bawa bendera ini ke pos RW ya, ujar Darto sambil membawa bendera-bendera tersebut. Di tempat lain, Sujana sedang asik merokok sambil ngopi di depan teras rumahnya. Sujana merupakan seorang kakek dari 3 orang cucu.
datanglah seorang cucu mengajak Sujana ke warung jajanan. "Engkong, anterin jajan yuk," tanya seorang bocil umur 5 tahun kepada Sujana. Sujana mengiyakan ajakan cucunya itu. Sambil menuntun cucunya melewati rumah-rumah warga, mereka pun bertegur sapa. Seorang warga pun bertanya kepada Sujana, "Sujana, kamu libur? Tumben nggak pakai baju hansip." Iya bang, saya lagi libur. Kebetulan cucu lagi pada main ke rumah," jawab Sujana. Sesaat mengajak pulang cucunya, tiba-tiba seorang warga perempuan berlari menghampiri Sujana. "Pak, Pak, bapak saya sedang sekarat. Bisa bantu saya, Pak?" Dengan muka panik, perempuan itu menarik-narik tangan Sujana. Karena bingung sedang membawa cucu, lantas Sujana menelpon Rosid untuk membantu warga itu. Tak lama kemudian Rosid datang bersama Wandi dan Darto ke rumah warga yang minta bantuan ke Sujana itu. Warga lain pun berbondong-bondong datang ke rumah tersebut. La ilaha illallah, lafal bapak yang sekarat tersebut, lalu beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap warga. Ternyata bapak yang meninggal itu adalah seorang muazin di kampung itu. Beliau meninggal tepat di jam 9 malam. Rosid dan rekannya membantu keluarga itu merapikan rumah untuk kedatangan para pelayat. Rosid pun mengambil kursi plastik di pos RW. Suasana kampung itu mendadak menjadi sepi. Rosid pun tidak memperdulikannya. Dia tetap mendorong gerobak untuk mengambil beberapa kursi plastik di pos RW. Sesampainya di pos RW, dia mengingat bendera kuning yang ditemukan di ambulan. Dia pun mencari bendera kuning itu, namun tidak ada. Lalu kemudian dia balik ke rumah duka dengan membawa beberapa kursi plastik untuk para pelayat. Sesampainya di sana, lantas Rosid bertanya kepada Darto, "Toh, bendera kuning yang tadi kamu taruh di mana?" "Di teras pos, Sid," jawab Darto sambil membantu mengangkat kursi-kursi tersebut dari gerobak. "Enggak ada," ujar Rosid. Tiba-tiba, tumpukan bendera kuning yang dia cari ada di dalam gerobak di bawah tumpukan kursi plastik itu. Rosid dan Darto pun langsung terkejut. Astagfirullahaladzim, Darto kembali menyebut, sedangkan Rosid hanya bengong. Kemudian Sujana dan Wandi menghampiri mereka. "Kalian berdua kenapa?" tanya Sujana. Kedebruk, suara benda jatuh dari dalam rumah. Mereka pun menghampiri asal suara itu seraya meninggalkan bendera kuning itu. Ternyata ada seekor kucing hitam menjatuhkan sebuah kotak sedang berlari di kamar almarhum. Mereka kembali dikejutkan dan keluarga almarhum pun ikut terkejut. Ternyata isinya sebuah kertas minyak berwarna kuning yang biasa dipakai untuk bendera penanda kematian dan beberapa stik bambu. Setelah itu keluarga merapikan barang-barang itu. Rosid pun izin ke toilet. Saat di toilet, Rosid dikejutkan oleh sosok makhluk tinggi besar berbulu. Bahkan tingginya menyentuh atap rumah itu. Rosid pun terbirit-birit kabur, sampai ditahan oleh ketiga rekannya dan beberapa warga. "Astagfirullah, nyebut Sid. Kamu kenapa, Sid? Habis lihat apa kamu?" Hujaman pertanyaan kepada Rosid. Kemudian Rosid pun pingsan. Rosid pun dibangunkan oleh istrinya, dan ada Pak RW di sebelahnya serta ketiga rekannya. Rosid ingin beranjak dari tempat tidur, namun ditahan sama istrinya karena keadaannya masih lemah. "Rosid, kamu kenapa? Habis lihat apaan?"
tanya Pak RW kepada Rosid. Badannya gede, tinggi, berbulu, terus bau. Astagfirullah. Pak RW menyebut. Yang bener lu, Sid? Tanya Darto. Udah, jangan banyak tanya macam-macam dulu. Kayak wartawan aja lu. Ujar Pak RW. Tidak lama kemudian, Pak RW mengajak 3 anak buahnya itu untuk mengunjungi rumah duka. Pak RW menyuruh Rosid tetap istirahat sampai sehat. Ayo, ajak Pak RW. Di tengah perjalanan, Pak RW dan 3 anak buahnya itu bertemu seorang laki-laki. Secara kasat mata, mereka melihat orang itu sambil membawa bendera kuning. Yang ternyata, almarhum muazin yang sedang meninggal itulah yang mereka lihat. Masya Allah, Bang Jali, ujar Pak RW. Iya, nama almarhum adalah Bang Jali. Darto, Wandi, dan Sujana lari terbirit-birit. Pak RW menanyakan keberadaan Bang Jali. Bang Jali, kita udah beda alam. Kenapa Bang Jali masih di dunia ini? Hantu Bang Jali menjawab. Aku sedih weh. Aku mati gak ada yang peduli. Masa bendera kuning aja gak ada yang pasang. Suara Bang Jali sangat berat. Aku pengen ke rumah si Rosid. Seketika hantu Bang Jali menghilang. Pak RW seperti bingung. Kemudian dia lanjut ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Pak RW sempat mengajikan jenazah almarhum. Setelah mengaji, Pak RW menanyakan tentang almarhum semasa hidupnya. Apakah ada masalah dengan Rosid? Anak almarhum pun menjawab. Bang Rosid dulu pernah janji ke bapak saya. Kalau bapak saya meninggal, Bang Rosid yang bakal gantiin bapak azan di masjid. Dan bakal gantiin bapak jadi informan kampung. Tapi kayaknya Bang Rosid lupa. Ujar anak perempuan Bang Jali. Oh begitu, jawab Pak RW. Rosid. Hantu Bang Jali memanggil Rosid di depan pintu pagar rumahnya. Siapa bang? Kayak ada yang manggil abang. Tanya istri Rosid. Tahu aku ngantuk. Ujar Rosid. Gak lama kemudian, istri Rosid mengintip di jendela. Betapa terkejutnya istri Rosid. Saat tiba-tiba, anaknya Rosid pulang dan membuka pintu rumah. Allahu Akbar! Teriak istri Rosid. Ngapa sih nenek-nenek? Sambut anaknya. Suwe lu, dasar anak kakak tahu aturan. Bisanya ngagetin emak lu. Istri Rosid menggerutu. Lama ngapain di jendela? Kayak burung gereja. Jawab si anak. Tadi kayak ada yang manggil-manggil bapakmu. Ujar istri Rosid. Orang gak ada siapa-siapa di luar. Jawab anaknya. Mak, emang bapak habis ngelihat Gunduruwo? Tanya anaknya. Gundu, genderuwo. Udah sana tidur. Perintah istri Rosid kepada anaknya. Tiba-tiba angin kencang sampai mendorong pintu rumahnya. Hujan petir pun turun deras. Rumah duka menjadi sepi. Hanya ada lantunan surah Yasin yang dibacakan oleh keluarga almarhum. Wandi, Darto, dan Sujana standby di rumah duka. Sedangkan Pak RW pamit pulang. Jana, kamu kan libur, pulang Gih. Suruh Wandi. Sujana pun pamit pulang. Tersisa 2 hansip yang berjaga di rumah duka. Karena hujan, Darto pun ketiduran di kursi. Sedangkan Wandi ngopi sambil merokok. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30.
Hujan pun sudah reda. Wandi bergegas ke masjid. Di rumah Rosid. Rosid, Rosid, bangun. Udah subuh. Azan Rosid. Hantu Bang Jali memanggil-manggil Rosid. Istri Rosid membangunkan Rosid, tapi Rosid malah marah. Istri Rosid ketakutan dan melanjutkan tidur. Wandi pun azan. Warga heran, Wandi yang menggantikan Bang Jali. Warga bergegas berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, Imam Masjid Ustadz Nazar mengajak Wandi mengobrol dan memuji tingkah baiknya. Wandi pun tersenyum. Matahari pun terbit. Wandi mengumumkan kematian Bang Jali dengan speaker masjid. Warga mulai berdatangan ke rumah duka untuk melayat. Tapi warga heran, kenapa tidak ada bendera kuning di kampung itu? Biasanya kalau ada yang meninggal, pasti ada bendera kuning yang terpasang di jalan. Darto yang tertidur pun akhirnya terbangun, karena warga sudah banyak yang berdatangan. Seorang warga pun menegur Darto, kenapa nggak ada bendera kuning? Darto pun menjawab, "Oh iya, lupa saya. Sebentar ya, udah dipinginin sih." Jawab Darto sambil menggosok mata. Darto mencari-cari bendera kuning yang semalam ditemukan di ambulan. Darto menghubungi Rosid, tapi tidak ada jawaban. Lalu Darto mencoba menelpon Wandi, tapi tidak ada jawaban juga. Tak lama kemudian, Sujana dan Pak RW datang untuk membantu mempersiapkan pemakaman. Sujana lalu bergegas pergi untuk membeli kain kafan dan kembang. Saat di perjalanan ke pasar menggunakan motor, Sujana melihat Wandi tergeletak di jalan dengan dada terhujam bambu bendera kuning. Sujana akhirnya menelpon Pak RW, menginformasikan kejadian tersebut. Akhirnya polisi pun datang dan mengevakuasi mayat Wandi. Dari kejauhan, Rosid melihat-lihat di TKP. Pemakaman Bang Jali sedikit tertunda karena ada kejadian Wandi terbunuh. Darto dan Sujana terlihat shock, sedangkan Pak RW sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah evakuasi selesai, Rosid datang ke rumah duka dan menangis sejadi-jadinya. "Wak, maafin Rosid, Wak," ucap Rosid sambil menangis di hadapan jenazah Bang Jali. Kematian Wandi jadi perbincangan warga. Rosid pun ditanya oleh Darto dan Sujana. "Kamu udah mendingan, Sid?" tanya Darto. "Udah," jawab ketus dari Rosid. Darto dan Sujana pun bingung. Seketika Rosid pergi lalu meninggalkan rumah duka. Setelah itu Rosid pergi lalu meninggalkan rumah duka. Sujana, Darto, dan Pak RW pun bingung. Sujana, Darto, dan Pak RW pun bingung dengan sikap Rosid saat itu. Darto yang ingin menanyakan keberadaan bendera kuning pada Rosid pun akhirnya tidak sempat. Setelah itu, jenazah Bang Jali mulai dimandikan, kemudian dikafankan. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Waktu zuhur pun tiba. Tak ada azan berkumandang di kampung itu setelah Bang Jali dan Wandi meninggal. Warga sholat zuhur tanpa azan. Dan setelah sholat zuhur, jenazah Bang Jali pun disolatkan untuk segera dimakamkan. Pemakaman Bang Jali pun berjalan dengan lancar, meskipun turun hujan. Seluruh warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Rosid tidak ada dalam prosesi pemakaman Bang Jali. Hanya ada Pak RW, Sujana, dan Darto. Polisi datang ke TKP dan menemui keluarga Wandi.
Polisi memberitahukan bahwa Wandi dibunuh menggunakan bambu dari bendera kuning. Namun polisi harus menyelidiki lebih dalam. Keluarga Wandi pun histeris tidak percaya. Siapa yang membunuh Wandi? Saat Wandi dikembalikan kepada keluarganya setelah selesai divisum, lalu keluarganya melakukan pemakaman. Warga, Pak RW, Darto, dan Sujana bergotong royong sambil membuat bendera kuning. Pak RT datang meminta maaf kepada Pak RW karena dia baru pulang dari luar kota. Tak lama kemudian datanglah Babin Kamtibmas bersama seorang wartawan mewawancarai Pak RW dan Pak RT atas kejadian pembunuhan Wandi. Saat sesi wawancara, datanglah Rosid dengan ekspresi wajah yang datar. Rosid kemudian masuk ke rumah duka almarhum Wandi. Hanya beberapa menit, Rosid langsung keluar, lalu mengambil satu pucuk bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Wandi. Lantas dia pergi tanpa pamit. Rosid, Rosid, panggil Pak RW. Tapi Rosid mengacuhkannya, seperti ada yang aneh terhadap Rosid. Waktu maghrib pun tiba, masjid tetap tanpa muazin. Hujan deras kembali turun. Sujana, Darto, Pak RW, dan Pak RT bergegas kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Sesampainya di masjid, Rosid sedang duduk di teras masjid. Lantas Pak RW mengajak Rosid sholat. Saat mereka sholat dengan beberapa warga dan Pak RW pun sebagai imam, tiba-tiba Rosid mengunci mereka dari luar. Rosid menuangkan bensin di sekeliling masjid. Rosid berniat membakar mereka hidup-hidup. Tapi Sujana ingat ada pintu evakuasi di ruangan imam. Belum sempat Rosid membakar masjid itu, mereka sudah lebih dulu keluar lewat pintu evakuasi. Pak RW bergegas menelpon Babin Kamtibmas yang kebetulan masih ada di rumah almarhum Wandi. Saat dipergoki Babin Kamtibmas, Rosid pun kabur. Pak RW, Pak RT, Sujana, Darto, dan Babin Kamtibmas mencoba mendatangi rumah Rosid. Sungguh tak diduga, istri Rosid sudah terbunuh dengan bendera kuning yang tertancap di dadanya. Sedangkan anak Rosid tidak ada di rumah. Tim kepolisian pun tiba. Penyelidikan kematian Wandi dan istrinya Rosid mengerucut. Polisi menduga Rosidlah pembunuhnya. Waktu Isya pun tiba, tapi kali ini berbeda. Ada suara azan di masjid. Semua tercengang. Ternyata itu suara Rosid. Rosid pun ditangkap saat azan. Dengan pasrah, Rosid pun terima dengan perlakuan polisi terhadapnya. Aku bakal ceritakan yang sebenarnya, teriak Rosid. Nanti saja di kantor polisi. Ayo ikut, gertak polisi. Jenazah Wandi dan istrinya Rosid langsung dimakamkan atas perintah polisi karena terduga pelaku sudah ditangkap. Sujana yang asik mengopi di pos RW ternyata baru sadar kalau malam ini malam Jumat. Darto, aku baru sadar kalau ini malam Jumat, imbuh Sujana kepada Darto. Ih, mana udah 3 orang meninggal hari ini, jawab Darto. Suasana hening dengan kampung yang sepi karena habis hujan. Acara pemakaman Wandi dan istrinya Rosid dilaksanakan pada malam hari itu juga, sekitar jam 11 malam. Anak Rosid pun belum muncul sampai pemakaman ibunya selesai. Toh, kopi gue belum habis di pos RW. Balik ke pos yuk, ajak Sujana. Sujana dan Darto pun balik jaga ke pos RW. Saat mereka asik main catur di pos RW, tiba-tiba anak Rosid datang, mengajak Sujana dan Darto keluar pos RW. Awalnya mereka menolak, tapi seperti ada pesan penting yang dibawa anak Rosid. Mereka pun menghampiri anaknya Rosid. Anaknya Rosid pun bercerita. Mereka kaget. Mereka bertiga mengobrol di pinggir jalan.
Tak lama kemudian dari jauh datang sebuah mobil, lalu menelakson mereka. Ternyata itu Pak RW. Saat itu juga anaknya Rosid pun kabur. Anak setan, mau kemana lu? Ujar Pak RW. Sujana dan Darto pun gemetar saat dilihat Pak RW. Kalian berdua kenapa gemetaran melihat saya? Tanya Pak RW kepada dua anak buahnya itu. Udah kalian jaga. Jangan lupa cuci ambulan karena seharian dipakai 3 mayat. Ucap Pak RW. Mata Darto jeli melihat bendera kuning di kursi belakang mobil Pak RW. Mereka menduga Pak RW lah yang membunuh Wandi dan istrinya Rosid. Karena menurut cerita anaknya Rosid, Pak RW yang membunuh ibunya dengan bendera kuning. Mereka berdua kebingungan dan langsung menemui Pak RT dengan niat cerita yang baru didapatnya. Sesampainya di rumah Pak RT, Sujana dan Darto kaget karena melihat mobil Pak RW terparkir di depan rumah Pak RT. Mereka langsung bergegas balik ke pos RW. Aduh, bagaimana ini? Masa bos kita pembunuh? Tanya Darto kepada Sujana. Bentar dulu. Kita kudu selidiki dulu. Ribet amat. Ujar Sujana. Dasar tua, ngomong aja belibet. Sujana pun pamit ke toilet pos RW. Saat di toilet, Sujana teriak, "Tolong!" sambil lari terbirit-birit. Ada apa bang? Tanya Darto. Ada orang berbulu tinggi. Ada orang berbulu tinggi gede matanya merah di WC. Jawab Sujana ngos-ngosan. Mereka pun kabur dan lari ke rumah Ustadz Nazar. Sesampainya di rumah Ustadz langsung bertanya kepada mereka berdua. Astagfirullah, ada apa kalian? Kenapa? Tanya Ustadz Nazar. Kebetulan saat itu Ustadz Nazar sedang kegerahan dan sedang mengipas-ngipas di teras rumahnya. Ada genderuwo Ustadz. Jawab Sujana dengan terengah-engah. Minum dulu. Di mana ada begituan? Tanya Ustadz sambil memberikan minum. Tak lama kemudian Pak RW yang sedang membawa mobil pulang dari rumah Pak RT melihat Sujana dan Darto di rumah Pak Ustadz Nazar. Lalu Pak RW menghampiri mereka. Kalian ngapain namu malam-malam? Tanya Pak RW. Mereka pun diam 1000 bahasa. Gak tahu ini Pak RW. Datang-datang ke sini mukanya pada pucat. Ujar Ustadz Nazar. Pada balik sana ke pos RW. Jaga nih kampung. Soalnya tinggal kalian berdua hansip kita. Perintah Pak RW. Mereka pun balik ke pos RW dengan badan gemetar. Tak terasa waktu sudah subuh. Suasananya hening tanpa azan. Kedua hansip itu pun tertidur pulas. Tiba-tiba ada suara wanita meminta tolong. Suaranya terdengar dari rumah Pak RW. Darto dan Sujana pun terbangun dan langsung datang ke asal suara itu. Ya, benar saja. Bu RW lah yang berteriak sekencang itu. Karena melihat Pak RW tewas dengan 3 tusukan bendera kuning tergeletak di ruang tamu. Saat tewas, Pak RW menggunakan peci, sarung, dan baju koko. Tampak orang mau ke masjid. Ternyata dugaan Darto dan Sujana salah. Saat matahari terbit, tibalah polisi ke TKP. Polisi kebingungan dengan fakta yang terjadi karena model pembunuhannya sama dengan 2 korban sebelumnya. Kita beralih ke kantor polisi. Rosid pun menceritakan yang sebenarnya, fakta yang sesuai dengan apa yang dia lihat. Rosid bersumpah akan jujur. Lantas, apa yang akan dikatakan Rosid kepada polisi? Gebrakan meja membuat Rosid gelagapan.
Kita tahan dulu cerita dari Rosid. Kita pindah ke rumah sakit saat jenazah Pak RW sedang divisum dan akan dilakukan otopsi atas permintaan keluarga, agar mudah diketahui siapa pembunuhnya. Lantas polisi membuat tim pencari fakta upaya evaluasi permasalahan kasus ini. Tidak lama kemudian, Bu RW, Pak RT, dan Babin Kamtibnas datang. Mereka mempertanyakan kapan prosesi otopsi jenazah Pak RW selesai. Pak RT sedikit protes karena lambatnya proses penyelidikan. Pak RT seketika meyakinkan polisi dan dokter Rosidlah pembunuhnya. Dan tiba-tiba Bu RW kesurupan dan berbicara. Kampung itu pemiliknya iblis, lebih banyak yang mati. Tanpa orang beriman, perjanjiannya akan terpenuhi. Semua orang panik berusaha menyadarkan Bu RW. Lalu datanglah seorang pengunjung rumah sakit yang sedikit paham untuk menyadarkan orang kesurupan. Bu RW pun langsung sadar, namun kemudian ia lemas. Setelah itu mereka pulang. Sesampainya di rumah, Pak RT, Babin Kamtibnas, Sujana, dan Darto menjaga di depan rumah almarhum Pak RW. Ustadz Nazar membacakan ayat-ayat di rumah almarhum Pak RW. Mendadak angin besar masuk ke rumah itu, membuat barang-barang di dalam rumah berantakan. Mereka bingung dengan kejadian ini. Malam pun tiba. Masjid belum juga ada yang azan. Sekitar jam 9 malam, Ustadz Nazar yang sedang mengaji sendiri di rumah almarhum Pak RW didatangi sosok genderuwo yang pernah dilihat Rosid dan Sujana. Ustadz Nazar tenang tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, sosok itu pun menghilang. Beberapa bendera kuning yang terpasang di depan rumah almarhum Pak RW sempat copot, dan salah satunya terbang mengarah ke Ustadz Nazar. Tapi untungnya, Ustadz Nazar sempat menghindar. Kita kembali ke kantor polisi. Rosid pun menceritakan semuanya. Waktu pagi itu, saya berjalan dari rumah menuju rumah Bang Jali. Niatnya melayat. Di jalan, saya ngelihat Wandi duduk bengong di masjid, sambil memeluk tumpukan bendera kuning. Saat saya tegur, Wandi malah marah dan mencaci saya. Saya diserang dengan bendera kuning yang dipegang dia. Ujung bambunya tajam. Saya lawan sampai ke jalanan dan gak sengaja tangan saya spontan menusuk dia. Gak disangka dia mati. Saya kebingungan waktu itu. Kemudian polisi bertanya, lalu yang membunuh istri kamu siapa? Rosid pun menjawab, istri saya disetubuhi Sujana. Saya mergokin mereka pas lagi begituan. Waktu saya bergokin, Sujana kabur. Karena sakit hati, saya ambil satu bendera kuning yang terpasang di jalan, terus saya tusuk pas dadanya. Gak disangka istri saya mati. Lanjut Rosid menjawab pertanyaan polisi. Lalu, kenapa kamu mau membakar masjid? Tanya polisi kemudian. Rosid pun menjawab lirih. Saya kayak diperintah untuk membakar masjid, dan kebetulan di sana ada Sujana yang sudah menyetubuhi istri saya. Polisi pun masih bertanya, kapan kamu membunuh istrimu? Pagi-pagi sebelum saya jalan mau melayat Bang Jali, dan sebelum saya membunuh Wandi. Dari jauh saya mau kejar Sujana berpapasan dengan Pak RW. Lalu mereka berdua jalan bareng ke rumah Bang Jali. Di situ saya kebingungan, lantas saya biarkan saja. Rosid terpaku dalam jawabannya. Di kampung itu ada yang pesugihan ngundang genderuwo. Dan saya yakin almarhum Bang Jali juga mati tidak wajar. Polisi coba memahami apa yang disampaikan Rosid. Hasil otopsi almarhum Pak RW pun sudah keluar. Dari hasil tersebut, Pak RW jelas telah dibunuh oleh seseorang. Karena ada bekas sidik jari orang lain.
di batang bambu bendera kuning yang menusuk Pak RW. Hasil pun sudah dicek polisi. Ternyata anak Rosidlah yang membunuh Pak RW. Anak Rosid kini jadi buronan polisi setelah tahu hasil otopsi Bu RW kembali histeris. Sujana kini dijemput polisi karena ada keterkaitannya dengan Rosid. Sujana pun ditanyai polisi. "Apa benar kamu yang menyetubuhi istri Rosid?" tanya polisi. Awalnya Sujana tidak mau jujur, tapi karena tekanan polisi, Sujana pun akhirnya menjawab. Benar Pak, ampun Pak. "Kapan kamu melakukannya?" tanya polisi. "Habis subuh Pak, saya lihat istrinya Rosid cuman pakai handuk," jawab Sujana. "Waktu itu pas saya pulang dari rumah Bang Jali, kita sama-sama mau. Istrinya Rosid pun menggoda saya." Polisi menggambar muka Sujana karena polisi kesal dengan penuturan Sujana. Cerita kembali ke kampung. Pak RT mencoba menenangkan Bu RW dan memeluknya. Sepertinya Pak RT punya niat mesum terhadap Bu RW, tapi tidak berlangsung lama. Karena Darto datang bersama Ustadz Nazar dan beberapa warga. Darto memergoki Pak RT lantas menghajar Pak RT. "Teh, lo gak sopan ya?" ucap Darto. "Astagfirullah," tandas Ustadz Nazar. Angin kencang tiba-tiba datang lagi. Bu RW kembali kesurupan dan berkata, "Raja Iblis meminta orang beriman semua mati. Tapi ada orang berhati setan pun mati. Orang ini telah gagal." Maksud dari iblis itu ternyata orang yang berhati setan itu adalah istri Rosid yang sering selingkuh. Iblis itu cuma meminta orang-orang yang beriman yang mati, sehingga perjanjian antara jin dan Pak RT bisa terlaksana. Lantas apa perjanjiannya? Ustadz Nazar pun bertanya pada setan yang merasuki tubuh Bu RW. "Semua orang yang akan mengikuti sifatku akan kuwujudkan. Wujud asliku," kata setan itu yang merasuki tubuh Bu RW. Pantas saja, Rosid malam sebelum membunuh istrinya dan Wandi sempat diperlihatkan. Begitupun Sujana. Sekarang kita tahu siapa pembuat kekacauan di kampung ini, yaitu Pak RT. Ustadz Nazar kembali bertanya kepada setan itu. "Bagaimana kau pergi dari kampung ini, wahai iblis?" Iblis dengan simpel menjawab, "Bakar orang ini," sambil menunjuk Pak RT. Darto yang emosi mengajak warga untuk membakar Pak RT. Ustadz Nazar pun tidak bisa berbuat banyak. Pak RT pun dibakar hidup-hidup. Satu tim polisi datang dan menenangkan warga agar tidak terprovokasi. Tapi semua sudah terlanjur, dan Pak RT pun tewas seketika. Darto, Ustadz Nazar, dan beberapa warga pun ditangkap atas perlakuan mereka karena sudah membunuh Pak RT. Tanpa sadar, mereka sudah menjadi pengikut iblis karena telah membunuh. Seandainya Rosid menuruti dan ingat kata-kata Bang Jali, mungkin tidak ada yang terbunuh dan kampung tetap aman. Bendera kuning hanya media untuk membunuh atas perintah pikiran yang dirasuki iblis, karena batang bambu bisa sangat tajam. Sekarang bendera kuning berserakan di kampung itu, karena sudah 4 orang meninggal dalam waktu berdekatan. 3 bulan pasca kejadian bertubi-tubi itu, Bu RW kini menjadi ketua RW yang baru. Ketua RT baru pun terpilih. Kampung itu sekarang sudah normal kembali. Sujana divonis 12 tahun penjara. Rosid divonis 20 tahun penjara. Darto, Ustadz Nazar, dan beberapa warga divonis 15 tahun penjara.
Cerita diakhiri dengan sosok anak Rosid yang sudah menjadi tengkorak, ditemukan warga di sebuah kebun di kampung sebelah. Oh iya, siapa yang menaruh bendera kuning di ambulan dan mobil Pak RW? Bendera kuning memang selalu dipersiapkan oleh Sujana atas perintah Pak RW. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini ya. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.